Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan juga komennya. Dan selamat menyaksikan episode kali ini. Kalian pasti tahulah apa itu media sosial. Media sosial merupakan tempat di mana orang-orang saling terhubung satu sama lain. Bahkan terkadang kita dapat berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Ada berbagai platform yang dapat menghubungkan seseorang dengan orang lainnya. Salah satu contohnya adalah Skype. Namun, tidak ada jaminan bahwa kita akan aman. Sextortion, dan itulah yang dialami oleh seorang remaja yang berasal dari Dunfermline di Fife, Skotlandia. Dan inilah Bullies Never Test season kedua. Seorang remaja dari Dunfermline menjadi korban rencana pemerasan sextortion melalui media sosial Skype. Ia adalah Daniel Berry, seorang mekanik yang saat itu berusia 17 tahun. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2013, di mana tahun itu merupakan tahun di mana banyak sekali kasus-kasus perundungan dari media sosial. Salah satu bentuk perundungan tersebut adalah sextortion. Sextortion ini adalah sebuah pemerasan atau perundungan yang menggunakan korbannya dengan cara melakukan video yang tidak senonoh ataupun tanpa memakai sehelai benang sedikit pun, alias ya benar, telanjang. Dan inilah yang dialami oleh Daniel. Sebenarnya hal ini berawal dari Daniel yang melakukan percakapan melalui aplikasi Skype, di mana aplikasi ini memungkinkan seseorang untuk melakukan panggilan video. Mungkin pada saat ini mirip seperti Zoom ataupun Ome TV ya. Saat itu diketahui bahwa ia sedang berbicara dengan gadis yang berusia sama dengan dirinya. Diketahui sang gadis tersebut berdomisili di Illinois, Amerika Serikat. Namun ternyata yang melakukan panggilan tersebut merupakan sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan pemerasan terhadap orang-orang melalui aplikasi Skype tersebut. Mereka mengancam Daniel untuk membayar mereka, atau jika tidak, mereka akan menunjukkan rekaman itu kepada orang tuanya dan menyebarkan itu di internet. Saat kejadian ini terjadi, terdapat kasus perundungan lainnya yang dialami oleh Hannah Smith yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Setelah kejadian Skype tersebut, ternyata juga diketahui bahwa Daniel juga mengalami perundungan di situs yang sama dengan beberapa korban yang telah kita bahas di episode-episode sebelumnya, yaitu Ask.fm. Diketahui Daniel diejek dan didesak untuk bunuh diri oleh para troll di situs Ask.fm, seperti yang dilaporkan The Daily Telegraph. Diketahui kejadian tersebut terjadi sekitar bulan April dan Mei 2013. Beberapa pesan yang ditulis diantaranya, bunuh dirimu kawan, bunuhlah dirimu sendiri, dan biarkan pisau menggorok tenggorokanmu. The Daily Telegraph melakukan wawancara terhadap ibu dari Daniel. Ia mengatakan bahwa orang-orang di balik penipuan video di mana sang anak menjadi korban adalah orang yang berbahaya dan juga pintar, serta telah memanipulasi rekaman tersebut. Sang ibu juga menambahkan bahwa sang anak tidak melakukan kesalahan apapun. Namun penipuan inilah adalah awal dari eksploitasi dari anak muda. Badan Perlindungan Anak Termuka Inggris atau NSPCC mendesak anak-anak dan remaja untuk melindungi diri mereka sendiri dan mencari bantuan jika mereka menjadi sasaran para perundung dan juga pemeras. Benar-benar menyedihkan bahwa seorang anak muda bisa ditipu. Dengan ini kami turut berduka cita atas apa yang dialami oleh Daniel, kata Elaine Chalmers, manajer area saluran bantuan NSPCC di Skotlandia. Penting untuk tidak mengirimkan foto diri Anda kepada orang lain begitu saja, atau ikut serta dalam panggilan video jika Anda tidak yakin dengan siapa Anda berbicara. Jika Anda ditipu secara online, Anda harus ingat bahwa Anda tidak bisa menyalahkan diri Anda sendiri. Dan ketahuilah bahwa Anda bukanlah satu-satunya orang yang mengalami hal ini. Lanjutnya, pada hari kematiannya, Daniel memposting detail Skype-nya di akun Twitter-nya dan meminta pengikutnya untuk Skype me. Sesaat sebelum ia bunuh diri, ia bertanya kepada para pemeras melalui laptopnya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan Anda menunjukkan hal ini kepada keluarga saya?" Dan kemudian
Orang tersebut menyuruh Daniel untuk membayar sejumlah uang ke sebuah rekening bank dan pelaku menyuruhnya untuk mati saja jika tidak mampu membayar. Pada hari itu juga, 1 jam setelah pembicaraan terakhirnya dengan pemeras tersebut, ia pergi ke sebuah jembatan, yaitu jembatan Fort Road, dan melompat dari jembatan tersebut. Saat awak skoci menyelamatkannya 1 jam kemudian, diketahui ia masih hidup. Namun sayangnya, tidak lama kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. Salah satu badan amal kesejahteraan anak telah memperingatkan bahwa mereka telah menerima lusinan telepon setiap minggunya dari anak-anak berusia 11 tahun yang ingin bunuh diri dan terjebak dalam perangkap yang sama. Dalam kasus paling ekstrim dalam sextortion, pemeras bahkan meminta gambar telanjang, kemudian mengancam untuk memposting gambar atau video cabul tersebut di Facebook atau Twitter sekolah mereka, kata para ahli. Juru bicara kepolisian Skotlandia mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus seorang remaja laki-laki yang meninggal setelah melompat dari jembatan Fort Road. Dalam penipuan pemerasan yang sama dengan Daniel, para penipu akan menipu remaja laki-laki lainnya agar percaya bahwa mereka sedang melakukan percakapan di ruang obrolan dengan seorang gadis. Dan gadis tersebut kemudian menipu korbannya untuk menanggalkan pakaian dan melakukan kegiatan-kegiatan bernuansa seksual di webcam mereka. Para pemeras kemudian akan mencari rincian korban mereka melalui Facebook dan mengancam akan menyebarkan video kecuali mereka membayar. Penipuan ini sendiri ternyata paling sering dilakukan oleh laki-laki di Maroko dan Filipina. Polisi terus menyelidiki kasus kematian Daniel Perry. Pelaku pemerasan terhadap Daniel berasal dari Filipina. Polisi di Manila kemudian mengatakan bahwa mereka telah menangkap sebanyak 58 orang atas kasus pemerasan di media sosial. Kemudian, pada tahun 2016, pengadilan Skotlandia mengeluarkan surat perintah bagi pelaku pemerasan Daniel, yaitu Archie Giantolin, untuk diekstradisi dari Filipina ke Skotlandia. Namun, pada tahun 2021, ekstradisi sang pelaku ditolak oleh pemerintah Filipina. Dan sayangnya, penipu tersebut lolos dari tuntutan setelah penyelidikan selama kurang lebih 1 dekade. Itulah kisah dari Daniel Perry yang mengalami sextortion. Dari kasus Daniel Perry ini, kita belajar untuk tidak begitu saja percaya dengan orang lain. Dan kita juga jangan pernah untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh yang mungkin berpotensi akan direkam dan disebarluaskan di media sosial. Terima kasih telah menyelesaikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen. Dan ingatlah untuk komen dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya dari program Bullies Never Dies season kedua ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk mencegah perundungan dan merangkul mereka yang mengalaminya. Saya Ridha Ananda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.